satu hal yang paling fantastis kita bahas nih soal angka, karena pendapatnya ibu itu bisa sampai ratusan juta per bulan. Boleh ibu dispel berapa sih Bu omset paling tinggi? Paling tinggi kemarin terakhir kita ya luar biasa, alhamdulillah ya, dapat GMV hampir 1M 850 juta. Masya Allah. 3 bulan 120 peserta waktu itu ya Bu ya, setiap minggu selama 3 bulan, dan alhamdulillah rata-rata penghasilannya di atas 10 juta pesertanya, dan rata-rata. Dan ini yang luar biasa, beliau ini yang saya sering ceritakan, ada ibu-ibu 59 tahun itu 840 juta waktu itu. Ternyata sekarang udah 2 kali lipatnya. Saya juga baru tahu juga, ini luar biasa sebenarnya itu. Nah, sepi atau enggak sepi, kewajiban kita adalah memperkenalkan. Ya, karena semakin kita aktif, percaya sama aku bahwa kita tuh akan mengirim viewernya gitu loh. Jadi terbaca gitu ya. Kalau tadi Pak Kadin bilang tuh, kalau sekarang tuh berbicara bisnis di dunia digital itu tidak terbatas ruang dan waktu. Dan hari ini narasumber yang hari ini datang menjadi bukti nyata bahwa ternyata usia juga tidak menjadi hambatan. Dan juga tentunya niat yang terus harus direalisasikan. Ada growth mindset, ada fixed mindset. Fixed mindset itu orang-orang yang terbiasa berbicara, misalkan aku mah ada apa tuh seperti bubuk rangan ada paling pengumuman. Nah itu kan fixed mindset, artinya apa? Ya tidak bisa berkembang. Aku mah usianya misalkan udah sepuh, aku mah orang desa, aku mah nggak punya modal, udah aku mah gitu. Itu fixed mindset. Tapi growth mindset berbeda, seperti halnya ibu. Aku mah caranya aku udah bisa, udah titik. Untuk anak-anak muda, para gadis-gadis gitu yang sehari-harinya tuh pegang handphone gitu kan, daripada sehari-hari pegang handphone gak ada hasilnya, Aduh, jadi kesendirian. Sedangkan kan handphone tuh tiap saat, setiap detik kita pegang, rasanya 24 jam itu anak-anak muda sekarang tuh pegang gitu. Kalau misalkan gadis-gadis di sini pengen dapat jodoh yang lebih bagus, ya kita sendiri harus level up dulu. Jadi ngaruh ke jodoh ya Bu ya. Apa ya? Memang itu menarik juga kan. Yang level up yang akan datang juga akan level up juga gitu loh. Baik, selamat sore Bare Priang TV Sampurasun. Nih kembali lagi bersama saya Rosmayanti dalam program podcast di sore hari ini. Di podcast kita pada program Kadin Talk episode ke-10 ini menghadirkan narasumber ke-10 yang tentunya juga menginspirasi dan akan memberikan banyak informasi menarik untuk semua baraya dan juga sobat Kadin nih. Kita sudah kehadiran narasumber yang tentunya tidak pernah meninggalkan. Ini ada Pak Asep Saipullah selaku Ketua Kadin Kota Tasikmalaya, dan juga narasumber luar biasa setelah Ibu Hajah Ina pada saat itu. Di sini ada Ibu Evi Sopiani yang merupakan afiliator yang kita akan spill nanti seperti apa beliau gitu. Nah, ngobrol-ngobrol soal afiliasi atau afiliator ini menjadi tren yang sangat diinginkan banyak orang gitu ya, bagi mereka yang bisa menjalankan program tersebut. Nah, hari ini kita akan berbagi informasi menarik yang tentunya juga bisa menjadi insight terbaru untuk sobat dan juga Bare Priangan TV. Di ngobrol-ngobrol mengenai tema kita hari ini, berbicara mengenai roadmap afiliasi untuk anak muda, akan banyak sekali tips ya Pak, dan juga informasi dari kedua narasumber. Tentunya tanpa berlama-lama ini kita ke Ibu Evi dulu ya Pak ya, ngobrol-ngobrol nih Bu, karena Ibu adalah afiliator pertama mungkin ya yang Kadin undang di Studio Kota. Dia berbicara mengenai afiliator Bu, kalau boleh kita ngobrol-ngobrol dulu. Sejak kapan sih Bu Ibu terjun di dunia afiliasi ini? Kurang lebih 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. 2 kali lebaran sih. Berarti pasca COVID ya? Iya, pasca COVID. Itu berangkat dari mana sih Bu? Awal ceritanya seperti apa bisa mau terjun ke bisnis digital? Awalnya sih iseng aja ya, maksudnya karena kenal dengan owner dari Marisa Collection yang bergelut di bidang gamis dan daster. Ditawarin gitu kan. Ya akhirnya kita coba-coba. Awalnya memang lumayan kalau bilang tuh kalau kurang konsisten tuh bisa berhenti gitu aja gitu. Tapi ya kita coba terus, akhirnya udah mulai naik. Tapi karena online itu nggak pernah berhenti, nggak pernah mau berhenti, stuck di situ doang gitu. Nah ini kerjasama sama Bisa Media sampai sekarang. Ini menarik nih. Ada satu hal yang paling fantastis kita bahas nih soal angka, karena pendapatnya Ibu itu bisa sampai ratusan juta per bulan. Boleh Ibu di-spill berapa sih Bu omset paling tinggi? Paling tinggi kemarin terakhir kita ya luar biasa, alhamdulillah ya,
dapat GMV hampir 1M 850 juta. Masya Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Anak muda nggak boleh kalah, karena berbicara mengenai afiliator itu bisa dilakukan di mana saja, begitu ya. Jadi di tengah kesulitan hari ini dalam mencari pekerjaan atau belum sesuai dengan kriteria, bekerja atau memanfaatkan platform digital ini menjadi salah satu solusi, begitu ya Pak. Oke, kita tahan dulu, kita ngobrol dulu sama Pak Asep. Pak, ngobrol-ngobrol mengenai era digitalisasi saat ini. Ini bagaimana sih Pak dari perspektif Bapak sendiri, pandangan perbandingan antara pasar digital dengan yang tentunya bisa kita jangkau secara langsung, secara titik peluang tuh yang paling itu seperti apa sih? Baik, jadi kalau secara peluang yang paling mudah dijangkau itu tentu digital. Kenapa? Karena digital itu satu, itu tanpa modal. Kita bisa lihat bahwa saat ini hampir semua orang itu punya HP. Bahkan pelajar atau mahasiswa juga sebagian besar itu punya handphone. Nah, tentu dari situ itu akses informasi yang semua bisa menerimanya. Beda dengan offline yang keterbatasan tempat. Kemudian waktu pun ketika kita berbicara digital, itu kapanpun dimanapun itu kita bisa menjual dan bisa membeli. Tadi saya dengar Ibu cerita bahwa malam-malam pun ada pembeli juga kan seperti itu, dan tentu disinilah luar biasanya faktor digital di mana tidak ada ruang dan waktu di situ. Kemudian tanpa modal juga, dan tentu dengan digital itu semua bisa diukur. Parameter-parameter untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan viewers, meningkatkan traffic itu kan ada ukurannya dan ada tekniknya, sehingga itu sangat mudah untuk bisa meningkatkan skala penjualan atau meningkatkan penonton atau pembeli seperti itu. Nah, karena bagaimanapun juga kita bisa mengatur sesuatu yang bisa kita ukur. Gitu. Kalau kita tidak bisa ukur, kita tidak bisa mengaturnya, kurang lebih gitu. Nah, digital itu semuanya ada. Jadi di digital itu tidak terbatas ruang dan waktu. Betul. Gitu ya. Jadi siapapun bisa melakukan bisnis di sana, termasuk yang hari ini juga sudah hadir orang yang ternyata dari bisnis ini bisa menghasilkan pendapatan yang luar biasa. Gitu. Menarik juga yang tadi disampaikan bahwa Ibu Evi bilang setelah bergabung ke Bisa Media. Betul. Itu ngomong-ngomong ceritanya seperti apa sih, Bu? Awalnya sih setelah kurang lebih setahun ya, aku bergerak di bidang dasar gamis. Dari pihak ownernya, karena memang pihak ownernya kan memang itu tadi stuck di situ aja, kita harus maju terus gitu kan. Kita kan tahu sampai sejauh mana sih gitu kan. Nah, akhirnya dikenalkan dengan Luna mau nggak ikutan Bisa Media gitu kan. Pokoknya diurus semuanya sama owner dan gitu kan. Akhirnya ikut kelas itu, kelas yang di Hotel Santika waktu itu. Dan di situ kita masuk kelas online, terus ada kelas offline juga selama 3 bulan. Betul-betul ilmunya tuh full banget gitu ya. Dan menariknya dari Bisa Media ini nggak lepas. Walaupun setelah 3 bulan itu sampai sekarang itu memang di manage gitu, di manage dan dimonitor gitu, dan itu jadi kita tuh fokus untuk tugas kita aja gitu. Selebihnya Bisa Media yang urus gitu. Boleh dari Pak Asep menanggapi itu, dari Bisa Media program dari turunan dari Kadin juga ya? Betul. Jadi memang sebagai informasi mungkin Bapak Ibu semuanya yang ada di online, jadi Bisa Media itu merupakan partnershipnya TikTok. Jadi seperti yang pernah waktu itu saya sama Bisa Media hadir di podcast, salah satu program Kadin diantaranya adalah kita ingin menarik salah satu dari 2 platform besar di Indonesia, Shopee dan TikTok, itu untuk berkantor di Tasik. Nah, makanya kita cari akses ke pusat di Jakarta dan sebagainya. Alhamdulillah ketemulah rekan saya, Kang Sarul. Itu direkturnya Bisa Media. Nah, ternyata di akhir Desember itu beliau sudah jadi partnershipnya TikTok. Makanya kita MOU, Bisa Media sebagai partnershipnya TikTok untuk meningkatkan UMKM di Tasikmalaya. Setiap ada program yang ada dari TikTok bawa ke Tasik. Nah, kita MOU. Nah, pertama itu di Santika. Yang di Santika, betul. Santika, nah itu dilanjutkan program yang 3 bulan kampus affiliate. Yang 3 bulan kampus, betul, 3 bulan 120 peserta waktu itu ya Bu ya, setiap minggu selama 3 bulan, dan alhamdulillah rata-rata penghasilannya di atas 10 juta pesertanya, dan rata-rata dan ini yang luar biasa, beliau ini yang saya sering ceritakan, ada ibu-ibu 59 tahun itu 840 juta waktu itu, ternyata sekarang udah 2 kali lipatnya. Saya juga baru tahu juga, ini luar biasa sebenarnya. Nah, jadi tentu di sini kami ingin menyampaikan kepada masyarakat Tasikmalaya khususnya bahwa
siapapun itu bisa untuk meningkatkan pengembangan dirinya, untuk meningkatkan kesejahteraannya, dan semua itu insya Allah banyak program yang ada di Tasikmalaya, khususnya yang kami adakan Kadin gitu kan. Walaupun nanti kembali ke diri masing-masing pastinya. Alhamdulillah Kadin sudah MOU dengan Bisa Media sebagai partnership TikTok. Setiap ada program dari TikTok bawa ke Tasik, dan alhamdulillah diantaranya kampus affiliate, kemudian Start Academy. Start Academy itu untuk pelajar dan mahasiswa, kemudian bisa dicoba digital, kemudian ada juga kemarin yang di Harmoni juga itu Ayo Jualan juga itu untuk UMKM yang belum sama sekali terjun TikTok, dan terakhir kita ada festival bootcamp afiliator, dan itu pertama yang terbesar di Indonesia gitu, dan tempatnya di Tasikmalaya. Jadi ya kami mengajak ya teman-teman di Tasikmalaya jangan khawatir, insya Allah banyak kok program yang tentu bisa menjadi media untuk pemandiri. Tentu dibutuhkan juga motivasi dari masing-masing ya untuk bisa mengikuti program ini sebagai wasilah untuk pemandirinya seperti itu. Berarti dari program ini Ibu berarti sekarang masih berjalan ya program dengan Bisa Media? Kita per 6 bulan diperpanjang, lalu kemarin juga diperpanjang lagi karena memang sangat banget berpengaruhnya ya, karena zaman sekarang kan memang tidak bisa berjalan sendiri sih. Kita kalau memang harus mau lebih maju ya harus berdampingan dengan pihak-pihak yang memang lebih berkompeten. Gitu. Kalau boleh nih kita spill dulu karena ini menjadi perwakilan peserta ya datang ke sini dari Bisa Media. Ini apa sih Bu yang memang didapatkan ketika sudah bergabung ke Bisa Media gitu? Iya. Waktu saya pertama kali gabung di Bisa Media itu memang di awalnya itu memang otodidak banget ya. Di TikTok itu ya apa yang saya mampu ya itu saya. Cuman setelah gabung dengan Bisa Media, mereka kelola untuk karena memang apa ya, kalau bahasa ini tuh masih bullshit gitu ya. Ada ininya ya, ada modusnya ya. Jadi kadang-kadang ya memang kalau yang enggak bisa dipahami juga ya. Kalau misalkan kita berdiri di satu rumah yaitu platform ya. Kalau kita mau gratis ya dapatnya juga mungkin ya sesuai dengan standar usahanya ya harus ada modal gitu ya. Ada modal kita juga ya memang kalau untuk yang saya rasakan ya harus ada iklan kayak gitu kan. Dan sebenarnya saya termasuk yang agak fake ya gitu. Awalnya cuma semuanya didampingi terus sama Bisa Media. Dan memang sepanjang live juga memang dimonitor terus di Kang Saru sama timnya ya. Paling banyak nih di live viewersnya berapa Bu? Ya 350 gitu. Itu udah, kalau saya sendiri memang udah karena memang 300 itu bukan yang diem. Mereka yang terus typing minta di spill gitu kan. Ada yang kelewat juga kan, mohon dipahami gitu ya. Cuman dalam sejauh ini memang gimana kitanya sih? Kalau kitanya memang bisa merangkul mereka akan sabar juga sih gitu loh. Berarti benar-benar berdampak sekali gitu ya dari adanya program Kadin ini bisa langsung dari peserta yang mengikuti program Bisa Media. Kadin kemudian turuninnya dari Bisa Media dan lari ke kita sebagai pelaksana yang tadinya cuma apa adanya tapi termotivasi untuk terus-menerus gitu. Dan memang harus konsisten sih. Betul. Kalau dari produk sendiri nih, yang selama ini berjalan tuh produk apa aja sih Bu yang dipromosiin? Kalau saya khusus di Daster Gamis. Sebenarnya judulnya sih Daster. Tapi karena produk itu mengangkat bobit khas Tasik ya. Dan termasuk desain itu kalau menurut saya bukan karena saya yang memasarkan, tapi memang desainnya itu luar biasa. Desainnya itu cantik gitu. Jadi customer tuh beli daster, tapi mereka pakai buat seragaman lebaran. Dan real pick gitu ya? Iya betul. Jadi memang untuk kualitas dari live juga memang penting juga sih, supaya memang real pick gitu ya. Jadi tidak ada kekecewaan dari customer kita. Akhirnya sih sejauh ini hampir 100% tidak ada yang komplain gitu. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Tapi ini jadi sebuah pertanyaan juga nih Bu dari teman-teman dan juga sobat atau dari Bareprean TV, dari omset yang segitu besarnya ratusan juta rupiah itu sesi apa sih yang diterapkan dalam konsep untuk promosi ini gitu sampai non-stop atau gimana gitu? Kalau pada saat itu waktu di hampir 1M ya, itu kalau dibilang konsep
saya pribadi apa adanya saya aja gitu. Kadang Bisa Media itu Kang Sahrul juga sempat menerapkan, Bunda ini gini gitu kan. Cuma kata dari pihak ownernya, enggak, Bunda tuh apa adanya Bunda aja gitu. Jadi kalau dibilang mereka tuh bilang Bunda tuh soft spoken gitu, tapi dengan soft spoken itu mereka tuh percaya gitu. Dengan ciri khasnya seperti datang ke rumah gitu. Mereka tuh yang datang tuh nyaman gitu. Kan ada beberapa yang ciri khasnya itu rame gitu kan. Terus kalau saya pribadi lebih menekankan untuk mengenalkan produk itu detail itu dari mulai deskripsinya ya. Ya betul. Walaupun misalkan satu produk itu bisa lama, tapi dengan lama itu kan yang nonton banyak. Otomatis nanti kita spill satu produk, tapi yang beli bisa banyak, bukan satu orang. Mungkin yang nanya Mbak ya, yang nanya satu orang gitu. Nah yang beli itu tiba-tiba, Bunda udah check out gitu. Jadi ciri khas saya pribadi aja sih, jadi karena buat sayanya sendiri jadi nyaman, dan ternyata mereka nyaman juga. Saya gitu termasuk, makanya kenapa banyak yang repeat order. Bayangin aja 2 tahun berjalan sampai sekarang, yang 2 tahun yang lalu tuh masih bertahan gitu. Oke, jadi ini menarik ya apa yang disampaikan oleh Ibu Evi dari ini menjadi kisah nyata ya dari program yang hadir di Kadin, ternyata juga bisa berdampak dan mewakil anak muda ya Bu ya. Ternyata tidak sesuai ekspektasi, ternyata ada yang lebih besar gitu dan bisa mengalahkan sosok-sosok banyak anak muda di luar sana, khususnya Tasikmalaya. Boleh dong Pak menanggapi dari yang tadi sudah disampaikan seperti apa? Ya, jadi tentunya ini motivasi ya ibu yang secara usia bukan generasinya gitu kan, karena secara literasi digital juga beliau tadi menyampaikan bahwa awalnya gaptek. Nah sedangkan saat ini banyak anak muda Gen Z khususnya yang memang literasi digitalnya sudah paham, dan bahkan mereka bermain TikTok diantaranya gitu. Nah tentu ini menjadi motivasi buat teman-teman Gen Z khususnya bahwa dengan media yang mereka kuasai saat ini seharusnya mereka bisa lebih produktif gitu, selama mereka tentu mempelajari ilmunya di situ. Nah untuk mempelajari ilmunya tentu harus belajar sama ahlinya. Nah, insya Allah kami di Kadin kedepannya pun akan ada beberapa program yang terus berkelanjutan kolaborasi dengan Bisa Media selaku partnershipnya TikTok. Insya Allah bulan depan pun kita akan ada pelatihan juga untuk afiliator juga. Nah, mudah-mudahan ya bagi teman-teman di Tasikmalaya, baik itu Gen Z atau bahkan yang secara usia juga tadi jauh dari literasi digital, bahwa jangan sampai Abi mah gaptek, Abi mah misalkan tos sepuh, buktinya ibu aja sukses gitu, dan sukses itu kan tidak mengenal usia gitu. Seperti jadi ya kesempatan ini insya Allah dimanfaatkan sebaik mungkin buat rekan-rekan untuk bisa sukses seperti beliau, bahkan bisa lebih seperti itu. Dan kalau berbicara afiliator ini memang sempat trending ya di awal-awal gitu, tapi mungkin ada beberapa dari anak muda yang merasakan titik kejenuhan dan juga melihat algoritma yang berbeda-beda. Ini juga jadi sebuah pertanyaan nih Bu, sebelum kita kembali ke Pak Asep. Apa sih Bu yang tentunya bisa terus dipertahankan ketika memang algoritma berubah-ubah? Apa sih yang harus dilakukan oleh seorang anak muda atau mereka yang pemula gitu? Yang paling harus dan wajib itu adalah konsistensi. Jadi kalau misalkan di awal-awal ya mau nggak mau ya namanya juga kita kenalan. Mungkin personal branding dulu ya. Dan mempertahankan ciri khas yang kita punya gitu ya. Ciri khas yang kita punya memang dibarengi dengan ilmunya ya. Tapi yang paling penting itu konsisten. Kenapa konsisten? Biasanya sih dari awal itu kan yang saya alami itu viewer itu kan bisa do-re-mi, do-re-mi. Nah pada saat itu kalau kita memang dibutuhkan harus enjoy sih, harus enjoy gitu. Yang saya alami sih dicari supaya kita memang nyaman aja. Jadi kalau kita yang punya rumahnya juga nyaman, otomatis yang datang orang juga akan kembali. Pada saat do-re-mi itu ya apa aja fungsinya sebenarnya di TikTok itu yang platform yang saya punya
itu mereka tuh nggak mau lihat host yang diam gitu. Oh, harus terus ini ya. Itu pun ilmu yang dapat dari dia. Oke. Ini tips tanpa ikut bisa media dapat ilmu, tapi ini bagus kalau ikuti program Pak Kadin ya. Bisa media gimana? Jadi menonton tuh kayak gini, kita punya toko ya. Kita punya toko. Toko ini sepi. Dan kayak Mbak misalkan yang punya tokonya. Terus Mbak jaga toko itu sambil nggak interaktif gitu ya dengan si viewers ya. Gini kan. Tapi kalau misalkan Mbak tuh di toko itu sambil ngeliatin seperti contohnya di Rungku ya. Sepi atau nggak sepi, kewajiban kita adalah memperkenalkan. Ya, karena semakin kita aktif, percaya sama aku bahwa kita tuh akan mengirim viewernya gitu loh. Jadi terbaca gitu ya. Jadi walaupun tadinya biasanya kalau pemula itu ya kan begitu kita mulai live itu yang pengunjung tuh datang tuh nah itu biasanya mereka nggak sapa kalau untuk pemula-pemula. Ya kalau saya setiap yang datang itu saya sapa sambil saya lagi pegang produknya. Otomatis yang tadinya lewat toko misalkan lewat toko, tapi kalau lihat produk itu jadi kepo ya. Lagi kalau produk kita bagus gitu kan, orang pasti akan berhenti dan masuk gitu. Nah itu pengalaman satu itu. Yang kedua konsisten dari segi awalnya sabar. Harus sabar gitu kan, dan harus percaya bahwa kalau kita memang siap untuk melaksanakan tugasnya. Jadi kan kalau istilahnya Mamiku tuh mau jadi apapun jadilah yang terbaik. Gitu ya, mau jadi apapun jadilah yang terbaik. Jadi kita tahu tugas kita apa gitu. Tugas kita adalah memperkenalkan produk kita. Selebihnya kan di atas juga pasti kan ngeliat ya. Dan kalau kita nggak ngeliatin, yang lewat juga nggak akan tahu ini jualan apa gitu. Pentingnya kita di room terus menerus. Kalau saya itu ada nggak ada, ya saya terus spill gitu. Dan itu memang berpengaruh pengaruhnya. Oke. Dari yang diusahakan ini berarti sekarang sudah punya karyawan atau menuju ada karyawan, Bu? Mulai besok perlu ada co-host membantu karena sudah mulai kewalahan gitu ya dengan orang-orang yang terus mengeroyokin ya gitu. Jadi serasa dikeroyok ya. Betul. Jadi kan orang-orang beda-beda ya. Bunda aku belum di ini belum, padahal sebisa mungkin antri gitu ya. Biasa perempuan Bu nggak sabar. Ada kita baru ngambil tiba-tiba lewat kan langsung ketutup ya. Itu cepet banget. Jadi ya mau nggak mau ada bosnya sekarang. Siap, ini menarik ya. Tapi Pak Kadin ini melihat dari program yang ada di Kadin dengan adanya Bisa Media sebagai mitra kolaborasi yang baik dengan Kadin, tantangan apa sih Pak yang Bapak lihat untuk di anak hari ini gitu ya, tentang bagaimana kita terus bisa membuka inisiatif untuk terus bisa berwirausaha gitu. Betul. Tentu tantangan kita adalah bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat di Tasikmalaya bahwa pertama ada program yang tentu program ini insya Allah bermanfaat untuk pengembangan diri termasuk kesejahteraan. Karena program-program yang dibawa dari Bisa Media itu kan langsung dari TikTok. Dan ini bisa jadi program itu hanya ada di Tasikmalaya. Contoh kemarin seperti Start Academy itu di Jawa Barat pertama dan satunya di Tasikmalaya. Kemudian di Jawa Barat pertama di Tasikmalaya. Kemudian Festival Bootcamp Afiliator itu memang event ini pernah ada di Jakarta tapi waktu itu hanya 10 afiliator, dan yang terbesar kemarin di Tasikmalaya juga. Dan tentu program-program lain ke depan itu ya banyak yang dari TikTok yang sudah kami minta ke Bisa Media, rekan saya Kang Sarul, pokoknya ada program apapun bawa dulu ke Tasik. Nah ini kan sebetulnya peluang buat teman-teman yang ada di Tasikmalaya untuk memanfaatkan peluang ini. Nah jadi tantangan kita adalah bagaimana meyakinkan, menginformasikan kepada teman-teman bahwa ayo banyak peluang untuk bisa meningkatkan kesejahteraan gitu. Baik itu untuk menjadi afiliator atau untuk brand seller, meningkatkan penjualan UMKM produknya masing-masing seperti itu. Dan ya harapannya kita pun dibantu juga sama Priangan, sama rekan-rekan lain, di-share juga silahkan bahwa ini peluang ini mari kita manfaatkan bersama seperti itu. Tapi dengan Kadin sekarang sudah mulai berkolaborasi dengan Bisa Media, sudah terlihat banyak antusias masyarakat ya yang mulai mau bergabung. Ini menarik ya dari informasi yang disampaikan, karena kalau berbicara secara logika ini upaya itu akan berbanding lurus dengan hasil gitu ya. Betul. Nah, jadi kalau misalkan ya upayanya hanya segitu-gitu saja, mungkin hasilnya juga ya
itu aja gitu kan. Tapi ini yang tadi sempat disampaikan mengenai konsisten juga itu menarik juga. Namun ada nggak sih Bu tantangan tersendiri kalau tadi mungkin Pak Kadin dari sisi penyelenggara atau sebagai pihak utama begitu ya yang memberikan fasilitas juga untuk para peserta. Dari Ibu sendiri ada nggak sih Bu tantangan hari ini meskipun dengan omset yang besar, tantangannya apa sih? Kalau dari Kalau tantangannya tentu saja, walaupun memang sekarang sih udah mulai merasakan bahwa traffic udah mulai bagus terus ya dengan gabungnya dengan Bisa Media. Ada saat-saat memang sepi juga, memang ya namanya jualan ya. bisnis. Tapi kalau sepi kitanya juga mati ya nggak akan ada hasilnya gitu. Betul. Tantangannya adalah ya rumah kita mau ditutup. Ya namanya kayak warung tuh, warung ya. Kalau misalkan kita suka belanja nih ke warung sebelah gitu ya, tiba-tiba kita udah jauh-jauh datang warung itu ternyata tutup. Lama-lama mereka akan lari. Nah, fungsinya pada saat kita jenuh ya. Tapi kalau ingat hasilnya sih rasanya sih teman-teman semuanya kalau ingat hasilnya nggak ada titik jenuhnya. Iya, kalau berbicara omset itu orang malah lebih semangat ya. Iya gitu. Dan bahkan kalau kalau misalkan kita mau libur aja ya, itu sekarang tuh percaya sama aku bahwa sayang gitu untuk libur tuh sayang. Jadi Memang konsisten tuh perlu banget. Betul. Konsisten perlu banget. Itu yang sabar dan konsisten. Gitu. Dan memang daya juangnya juga harus tinggi. Masa sih kalah sama emak-emak. power of mama ya. Kalau misalkan tadi Bu Evi bilang tuh the power of mama. Jadi berbicara kalau tadi Pak Kadin bilang tuh kalau sekarang tuh berbicara bisnis di dunia digital itu tidak terbatas ruang dan waktu. Betul. Dan hari ini narasumber yang hari ini datang menjadi bukti nyata bahwa ternyata usia juga tidak menjadi hambatan. Betul. Dan juga tentunya niat ya. Niat yang terus harus direalisasikan. Iya, gini, kalau misalkan kita mau mengembangkan diri, gini, untuk anak-anak muda nih ya, untuk anak-anak muda, untuk yang Sekalian tips nih, sekalian gitu. tips, oke. Untuk anak-anak muda, para gadis-gadis gitu yang sehari-harinya tuh pegang handphone gitu kan, daripada sehari-hari pegang handphone nggak ada hasilnya. Aduh, jadi kesindir. Sedangkan kan handphone tuh setiap detik kita pegang, rasanya 24 jam itu anak-anak muda sekarang tuh pegang gitu. Kalau misalkan gadis-gadis di sini pengen dapat jodoh yang lebih bagus, ya kitanya sendiri harus level up dulu. Jadi ngaruh ke jodoh, ngaruh ke jodoh ya Bu ya. Apa ya? Memang itu menarik juga kan. Betul. Kitanya level up yang akan datang juga akan level up juga gitu loh. Betul. Kalau kitanya misalkan levelnya di titik 2, misalkan yang datang juga akan kurang lebihnya seperti itu. Kalau gadis-gadis ini mau jodoh yang lebih bagus gitu, ya kita harus personal branding dulu kita gitu loh. Dan itu ya harus ada kemauan, harus ada kerja keras. Tapi kalau yang saya rasakan tuh, ya mungkin orang lain bilang, Bunda kuat katanya 8 jam, 11 jam, kemarin baru 14 jam. Wow. 14 jam non-stop. non-stop. Itu habis berapa gelas? Minuman segini ya. Wow. Ini. Jadi karena memang prinsipnya gini, kalau di TikTok itu ya itu nggak boleh diem. Nggak boleh diam, mau nggak ada tamu atau nggak boleh diam. Jadi kan harus minum terus kan. Nah itu kemarin di Guncang 6.6 itu Oh iya, 14 jam. 14 jam. Tapi kuat itu 14 jam. Nah itu anak-anak pada bilang bener kuat. Tapi kalau memang udah dinikmati, Enjoy udah ada. Paling kalau udah nyampe rumah aja gitu. Selama ada penontonnya, selama ada viewernya gitu, ya nyaman aja sih. Percaya ketagihan gitu loh. Betul. Ketagihan. Dan tapi memang selain kemauan, selain konsistensi, harus ada ilmunya juga. Betul. Teman-teman di sini Jangan sampai salah mentor ya. betul, teman-teman di sini percaya aku gabung di Bisa Media ini, jadi mereka tuh nggak lepas, nggak lepas sampai sekarang nggak lepas. Selalu kalau misalkan kadang-kadang saya tuh tukang protes. Maklum perempuan. Betul. Sepi sedikit, babang ini gimana? Siap Bunda, siap. Bentar ma gitu. Jadi dan memang apa ya, nyata gitu. Nyata itu mereka tuh bantu
mereka monitor, mereka support gitu. Jadi tugas kita setelah kita gabung mencari ilmu, menerapkan ilmu, tugas kita melaksanakan itu selebihnya bisa media. Oke. Enak nggak sih kayak gitu? Enak banget. Enak banget kan? Kita tinggal berusaha selebihnya begitu ya. Kalau perihal itu, oke, menarik gitu. Dan di sini juga tadi dari Bu Evi ini sudah berbagi sedikitnya tips and trick gitu ya untuk anak muda dan juga pemula yang memang mau terjun ke dunia tersebut. Termasuk di sini juga bukti nyata bahwa UMKM naik kelas ya Pak. Di sini karena hal yang paling penting itu adalah mindset. Dan seberapa penting sih Pak mindset sebelum kita ke sesi closing? Betul. Tentu mindset ini pondasi utama bagi kita semuanya untuk pengembangan diri ya. Karena bagaimanapun juga ketika mindsetnya salah, tidak tepat, itu tentu akan membuyarkan apapun. Ketika yang tadi Ibu sampaikan bahwa kita harus istiqomah, konsisten dan sebagainya, itu kan bermula dari mindset. Ketika mindset beliau itu adalah sukses, makanya kalau menurut Carol Dweck itu kan ada dua mindset tuh, ada growth mindset, ada fixed mindset. Fixed mindset itu orang-orang yang terbiasa berbicara misalkan aku mah ada apa tuh seperti bubuk rangganang dan paling pengguan. Nah, itu kan fixed mindset. Artinya apa? Ya tidak bisa berkembang. Aku mah usianya misalkan udah sepuh, aku mah orang desa, aku mah gak punya modal, udah aku mah gitu. Itu fixed mindset. Tapi growth mindset berbeda, seperti halnya Ibu. Kumaha carana kudu bisa, udah titik. Jadi ketika berbicara growth mindset, kumaha caranya kudu bisa, ya apapun dilakukan gitu. Mau live 14 jam sehari tidak capek tuh, pokoknya mah supaya apa tadi ya 2M tercapai. Nah, gitu kan fixed mindset. Fixed mindset itu intinya kata kuncinya adalah kumaha carana kudu bisa gitu. Jadi teman-teman semuanya ya dari sekarang jika mulai ditanamkan adalah growth mindset, kumaha carana kudu bisa, insya Allah pasti bisa. Oke, jadi yang paling mahal itu mindsetnya dulu. Udah ada mindset, nanti kita tinggal jalan yang ada. Betul. Selebihnya jangan juga salah cari mentor gitu ya. Nanti bukannya maju malah mundur ya. Kalau misalkan salah kita mendapatkan mentor. Tentunya dari informasi hari ini kita mendapatkan banyak sekali insight ya, baik dari Kadin maupun dari Ibu Evi, karena dengan usaha yang ada ternyata juga butuh mentor atau orang-orang yang mengarahkan, termasuk juga konsisten menjadi salah satu kunci yang memang harus dimiliki, dan juga mindset yang tentunya harus dimiliki oleh setiap orang yang mau terus menggunakan bisnis sebagai cara untuk terus meningkatkan pendapatan begitu ya. Oke, terakhir boleh berikan dulu closing statement, boleh dari siapa dulu? Dari Ibu. Boleh Bu. Ya, mungkin dalam kesempatan ini saya cuma bisa menyampaikan bahwa handphone ada di genggaman semua orang, mau dari anak TK sampai ke nenek-nenek seperti saya pribadi. Enggak kok. Tapi kalau misalkan handphone itu bisa dijadikan cuan gitu ya, siapa sih yang nggak pengen gitu. Tapi dalam kesempatan ini juga sebagai closingnya aku mau ucapkan terima kasih untuk Babang Sahrul, aku bilangnya Babang biasanya. Setelah gabung dengan beliau pada saat-saat kita lagi down gitu, mereka selalu menemani gitu kan. Bang, aduh males, ayo bunda, ayo gitu kan. Jadi yang paling penting kalau teman-teman misalkan mulai tergerak hatinya, masa sih kalah sama usia 59 tahun gitu, masa sih nggak mau jadi orang kaya, masa sih nggak mau jadi hidup di dunia cuma sekali ya Bu ya. Dan satu prinsip saya adalah sampai sekarang, sampai seumur ini adalah tidak mau menyusahkan orang lain, bahkan anak-anak gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau orang tua itu adalah beban buat anaknya gitu kalau udah tua ya. Dan itu salah satu prinsip saya. Selama masih punya nafas, selama masih punya tenaga, saya tidak mau membebankan siapapun. Yang lebih bagus lagi, bermanfaat buat yang lain gitu. Dengan adanya kita misalkan punya ini banyak ya, kita juga bisa kan sedekah bisa lebih banyak. Kita bisa menolong orang yang kita sayang gitu kan. Ya, benefitnya sejauh itu masa sih masih nggak mau juga gitu kan. Tenaga anak-anak itu masih besar juga gitu, kesempatan mereka masih banyak, tidak gaptek juga pastinya ya. Masa sih nggak mau, bukan sama, harus lewat dari aku gitu loh kan. Tinggal lihat dan terus mencoba begitu ya. Kayak itu dari Ibu Evi, boleh selanjutnya dari Pak Asep seperti apa? Buat teman-teman yang ada di Tasikmalaya, bagi yang ingin meningkatkan pengembangan dirinya, usahanya maupun kesejahteraannya, kalau kami dari Kadin membuka teman-teman untuk bergabung dengan Kadin. Kenapa? Karena kita ada program-program untuk pengusaha, baik itu mulai dari skala kecil, menengah maupun besar. Jadi untuk misalkan level pemula atau menengah itu bisa
bisa dari ya tadi dengan partnershipnya TikTok Bisa Media. Untuk ke scale up misalkan menengah atas kita ada mentoring dengan Pak Sandiaga Uno seperti itu, sehingga kita banyak program yang memang itu insya Allah bisa memberikan kebermanfaatan buat masyarakat Tasikmalaya diantaranya. Dan seperti kata pepatah, lingkungan kita itu saat ini menentukan kita 5 tahun ke depan. Ya insya Allah di Kadin Tasikmalaya kita banyak circle pengusaha-pengusaha yang insya Allah sudah berkembang, sudah tumbuh mulai dari yang menengah, kecil, besar, sehingga itu bisa menjadi mentor buat teman-teman yang ingin terjun ke dunia usaha seperti itu. Oke, menarik. Kalau di sini banyak audiens, kayaknya banyak yang tepuk tangan ya. Karena ada narasumber yang sangat luar biasa ini, tentunya tadi sudah banyak memberikan informasi yang inspiratif dan juga menarik. Menjadi peluang kita jangan menutup mata karena dunia ada dalam genggaman begitu ya. Tinggal mau memanfaatkan peluang dan tentunya juga meningkatkan upaya untuk bisa terus bergerak lebih baik lagi. Karena masa depan hari ini juga milik mereka yang mau gitu ya. Termasuk juga untuk teman-teman dan juga Bare Priangan TV, ketika nanti ingin terus mendapatkan informasi bisa dipantengin langsung di Instagram Kadin Kota Tasik. Dan boleh Bu di-spill untuk akun TikToknya mungkin? TikTok saya di v.sces. Oke, v.sces. Oke, jadi nanti bisa langsung dipantengin aja gitu ya. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Asep yang sudah berkenan hadir, Ibu Masya Allah yang sudah berbagi informasi. Ini bisa dapat informasi yang eksklusif ya dari Ibu yang langsung ikutan program di Bisa Media. Dan juga teman-teman masih ada waktu yang mau bergabung ke Bisa Media, nanti juga bisa langsung begitu ya Pak di DM atau informasi lainnya nanti kita akan sediakan. Gitu saja. Dan nggak rugi ya, nggak rugi sama sekali gitu ya. The real ya, bahwa time is money, waktu adalah uang gitu. Jadi kalau nggak hari ini mau kapan lagi. Itu saja Mbak Rea, terima kasih dan sampai jumpa.